Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Cornelia Krisnawijaya bersama 3 rekan saya lainnya, Anggoro Nur Pradita, Laura Angelina, dan Raffi Sulalesmana dari jurusan akuntansi Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bab 23 tentang pendapatan nasional. Setelah menyelesaikan bab ini, kita akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu produk domestik bruto, dan apakah PDB berkaitan dengan total pendapatan dan pengeluaran negara, komponen dari PDB itu sendiri, dan bagaimana PDB dikoreksi untuk inflasi, hingga apakah PDB mengukur kesejahteraan dari masyarakat. Ekonomi mikro adalah sebuah studi tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan individu membuat keputusan, berinteraksi satu sama lain di pasar. Sedangkan ekonomi makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Pendapatan dan pengeluaran. Produk domestik bruto atau PDB mengukur pendapatan total semua orang dalam perekonomian. PDB juga mengukur pengeluaran total pada output ekonomi. Selanjutnya ada circular flow diagram, di mana diagram ini menggambarkan sederhana tentang makroekonomi dan menggambarkan PDB sebagai pengeluaran, pendapatan, pembayaran faktor, dan pendapatan. Di mana faktor-faktor produksi adalah input seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan sumber daya alam. Pembayaran faktor adalah pembayaran kepada faktor-faktor produksi, misalnya upah hingga sewa. Rumah tangga memiliki faktor produksi dan menjual atau menyewakannya kepada perusahaan untuk dapat menghasilkan penghasilan. Rumah tangga juga membeli dan mengonsumsi barang dan jasa. Pada diagram ini, perusahaan membeli atau menyewa faktor produksi tersebut dari rumah tangga, menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa, dan menjual kembali barang dan jasa tersebut ke rumah tangga. Berikut adalah circular flow diagram, di mana diagram ini menunjukkan transaksi-transaksi yang terjadi di sebuah negara, di mana rumah tangga menyumbang tenaga kerja, modal, dan tanah ke perusahaan sebagai faktor produksi, di mana perusahaan akan mengolahnya menjadi barang dan jasa yang akan kembali dikonsumsi rumah tangga. Rumah tangga mendapat imbalan berupa upah, gaji, hingga bagi hasil, dan perusahaan mendapatkan pendapatan, yang semuanya ini menyumbang ke GDP sebuah negara. Diagram ini juga seharusnya menunjukkan bahwa pemerintah mengumpulkan pajak dan membeli barang dan jasa, sedangkan sistem keuangan mencocokkan pasokan dana penabung dengan permintaan dan peminjaman untuk sebuah pinjaman, hingga sektor asing yang memperdagangkan barang, aset keuangan, dan mata uang untuk penduduk sebuah negara. Produk domestik bruto atau PDB adalah nilai pasar dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Barang dinilai dengan pasarnya. Maka dari itu, semua barang yang diukur dalam unit yang sama, misalnya dolar di AS. Hal-hal yang tidak memiliki nilai pasar dikecualikan, misalnya pekerjaan rumah yang Anda mungkin lakukan sehari-hari. Produk domestik bruto atau PDB adalah nilai pasar dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, di mana ada barang akhir atau barang yang ditujukan untuk penggunaan akhir, dan barang antara, di mana digunakan sebagai komponen atau bahan dalam produksi barang lain pada PDB. PDB hanya mencakup barang jadi. Barang tersebut sudah mewujudkan nilai barang setengah jadi yang digunakan dalam produksinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah nilai pasar dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. PDB mencakup barang yang diproduksi saat ini, bukan barang yang diproduksi di masa lalu. Kemudian PDB mengukur nilai produksi yang terjadi dalam batas-batas suatu negara, baik yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing yang berada di sana. Biasanya PDB dihitung setahun atau seperempat tahun atau bisa dibilang 3 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen PDB. PDB adalah pengeluaran total. 4 komponennya yaitu adalah konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan juga ekspor bersih. Komponen-komponen ini menambahkan hingga PDB dilambangkan
Y. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. C itu konsumsi, I itu investasi atau investment, G itu government atau pembelian pemerintah, dan NX itu ekspor bersih. Yang pertama ada konsumsi. Konsumsi adalah total pengeluaran rumah tangga eh, untuk barang dan jasa. Catatan tentang biaya perumahan. Untuk penyewa, konsumsi termasuk pembayaran sewa. Untuk pemilik rumah, konsumsi termasuk nilai sewa rumah yang diperhitungkan, tetapi bukan harga beli atau pembayaran hipotek. Selanjutnya investasi. Investasi adalah jumlah pengeluaran untuk barang-barang yang akan digunakan di masa depan untuk produksi lebih banyak barang, termasuk pengeluaran untuk peralatan modal, misalnya mesin, peralatan, kemudian struktur, pabrik, gedung perkantoran, rumah, persediaan, barang yang diproduksi tapi belum dijual. Investasi tidak berarti pembelian aset keuangan seperti saham dan obligasi. Kemudian pembelian pemerintah. Pembelian pemerintah adalah semua pengeluaran untuk barang-barang yang dibeli oleh pemerintah di tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Pembelian pemerintah tidak termasuk transfer pembayaran, seperti jaminan sosial atau tunjangan asuransi pengangguran. Itu bukan pembelian barang dan jasa. Kemudian ada ekspor bersih. Ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor mewakili pengeluaran luar negeri untuk barang dan jasa perekonomian. Impor adalah bagian dari konsumsi, investasi, dan juga pembelian pemerintah yang dihabiskan untuk barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri. Menjumlahkan semua komponen PDB menghasilkan Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Kemudian ada contoh PDB Amerika Serikat dan komponennya tahun 2007. Y-nya sama dengan 13.841 dolar. Terus persen PDB-nya 100, pendapatan per kapitanya 45.825 dolar, konsumsinya 9.734 miliar, PDB-nya 70,3, terus pendapatan per kapitanya 32.228. I-nya investasinya 2.125 miliar, PDB-nya 15,4%, terus pendapatan per kapitanya 7.037. Pembelian pemerintahnya 2.690 miliar, PDB-nya 19,4, yang pendapatan per kapitanya 8.905. Kemudian ekspor bersihnya minus 708 miliar, terus PDB-nya minus 5,1%, pendapatan per kapitanya minus 2.344. Nah, selanjutnya adalah active learning one, yang dimana dalam setiap kasus berikut tentukan berapa besar GDP-nya dan komponen yang mempengaruhinya. Nah, yang A itu Debbie menghabiskan $200 untuk membeli makan malam suaminya di restoran terbaik di Boston. Nah, yang B, Sarah menghabiskan $1.800 untuk membeli laptop baru yang digunakan dalam bisnis penerbitannya. Laptop itu dibuat di Cina. Nah, lalu yang Jen menghabiskan $1.200 untuk membeli komputer untuk digunakan dalam bisnis pengeditannya. Dia mendapatkan model tahun lalu yang dijual dengan harga yang bagus dari pabrikan lokal. Nah, yang D, General Motor membuat mobil senilai $500 juta, tetapi konsumen hanya membeli seharga $470 juta. Nah, untuk jawabannya, yang A itu karena Debbie menghabiskan $200 untuk dinner di restoran mewah di Boston, berarti itunya adalah konsumsi dan GDP naik sebesar $200. Nah, yang B, Sarah kan membeli laptop untuk pekerjaannya seharga $1.800, dan laptop itu dibuat di Cina. Jadi, yang mempengaruhi itu investment yang naik sebesar $1.800 dan ekspor yang turun sebesar $1.800. Nah, GDP-nya ini tidak berubah. Nah, jadi jawabannya C, karena Jian membeli komputer model tahun lalu, maka GDP dan investmentnya itu tidak berubah. Nah, untuk jawabannya B, karena
membuat mobilnya seharga 500 juta dolar, lalu konsumernya hanya membeli 470 juta dolar, maka konsumsinya itu naik sebesar 470 juta dolar, dan inventory investment-nya juga naik sebesar 30 juta dolar. Nah, GDP-nya juga naik sebesar 500 juta dolar. Nah, ini adalah real versus nominal GDP. Inflasi dapat mendistorsi variabel ekonomi seperti GDP. Jadi ada dua versi GDP. Yang satu bisa mengkorek inflasi, yang satunya lagi tidak. Nah, untuk nominal GDP menilai output menggunakan harga saat ini. Jadi itu tidak bisa mengkoreksi inflasinya. Nah, kalau GDP real itu menilai output menggunakan harga tahun dasar. Jadi GDP real ini bisa dikoreksi untuk inflasi. Nah, ini adalah contohnya adalah pizza dan latte yang terdiri dari price sama kuantitinya dan tahunnya. Ada 2005, 2006, dan 2007. Nah, di sini adalah nominal GDP. Nah, kita harus mencari tahu nominalnya setiap tahun berapa. Nah, 2005 ini contohnya 10 dolar kali 400 tambah 2 dolar kali 1000 sama dengan 6.000 dolar. Dan begitu pun caranya untuk 2006 dan 2007. Nah, untuk mencari persentasenya antara 2005 dan 2006, itu 8.250 dikurang 6.000 per 6.000 kali 100%, yang hasilnya adalah 37,5%. Dan begitu pun untuk mencari persentase dari 2006 dan 2007. Nah, sedangkan untuk real GDP itu menggunakan tahun dasar, yaitu tahun 2005. Berarti caranya adalah yang 2005 itu pasti karena tahun dasar itu sama kayak yang nominal GDP 10 dolar kali 400 tambah 2 dolar kali 1000 sama dengan 6.000 dolar. Nah, yang berbedanya di antara real sama nominal adalah di real ini price-nya itu menggunakan tahun dasar, yaitu 10 dolar. Dan kalau misalnya dimasukin semua angkanya, jadi yang 2006 itu 10 dolar kali 500 tambah 2 dolar kali 1.100 sama dengan 7.200 dolar. Dan begitu pun untuk tahun 2007. Nah, untuk mencari presentasinya itu antara 2005 dan 2006, sama seperti yang di nominal GDP, jadi 7.200 dikurangi 6.000 per 6.000 kali 100%, yang hasilnya itu jadi 20%. Dan begitu pun untuk mencari presentasi dari 2006 dan 2007. Nah, ini adalah hasil dari nominal GDP dan real GDP yang tadi. Nah, di setiap tahun GDP nominal itu diukur dengan menggunakan harga saat ini. Sedangkan GDP real diukur menggunakan harga konstan dari tahun dasar. Yang contoh yang tadi itu adalah tahun 2005 sebagai tahun dasarnya. Nah, selanjutnya itu perubahan GDP nominal mencerminkan harga dan kuantitas. Nah, untuk perubahan GDP real adalah jumlah yang GDP akan berubah jika harga konstan, yaitu jika inflasi nol. Oleh karena itu, GDP real dapat mengkoreksi inflasi. Nah, ini adalah GDP nominal dan GDP real di US tahun 1965 sampai 2007. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa GDP nominal naik lebih cepat dari GDP real. Nah, ini masuk akal karena pertumbuhan GDP normal didorong oleh pertumbuhan output dan inflasi. Nah, sedangkan GDP real hanya didorong oleh pertumbuhan output. Nah, bisa dilihat garis ini bersilang di tahun 2000. Nah, ini tuh merupakan tahun dasar untuk GDP real dalam grafik ini. Nah, bisa dilihat sebelum tahun dasar, itu GDP real lebih besar daripada GDP nominal. Nah, misalnya itu pada tahun 1970, nah yang dimana GDP nominal itu sekitar 1 triliun dolar,
sedangkan GDP real sekitar 3,8 triliun dolar. Nah, hal ini masuk akal karena harga jauh lebih tinggi pada tahun 2000 daripada tahun 1970. Jadi menggunakan harga tahun 2000 yang tinggi itu untuk menilai keluaran tahun 1970 untuk menghasilkan hasil yang lebih besar daripada nilai keluaran tahun 1970 dengan menggunakan harga tahun 1970. Demikian pula setelah tahun 2000 GDP nominal lebih tinggi daripada GDP real karena harga lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya daripada di tahun 2000. Nah, selanjutnya adalah deflator GDP. Deflator GDP adalah ukuran tingkat harga secara keseluruhan. Nah, rumusnya itu GDP deflator itu sama dengan 100 kali nominal GDP bagi real GDP. Nah, salah satu cara untuk mengukur tingkat inflasi ekonomi adalah dengan menghitung persentase kenaikan deflator GDP dari satu tahun ke tahun berikutnya. Nah, ini adalah contohnya untuk GDP deflator. Nah, bisa kita lihat itu ada nominal GDP, ada real GDP, dan tahunnya 2005, 2006, dan 2007. Untuk mencari GDP deflator 2005, itu seperti rumus yang tadi itu berarti 100 kali 6.000 per 6.000, yang hasilnya 100. Yang begitu pun tahun 2006 dan 2007. Nah, untuk mencari presentasinya antara 2005-2006, itu seperti yang tadi, berarti 114,6 dikurang 100 per 100 kali 100%, yang hasilnya adalah 14,6%. Itu untuk mencari presentase antara 2006 dan 2007. Oke, pada slide ini kita akan menghitung PDB dari tabel yang tertera pada slide di sini. Jadi di sini ada bagus A dan bagus B, lalu ada data dari tahun 2007, 2008 dan 2009 yang terdiri dari price dan juga quantity. Jadi di sini 2007 sebagai tahun dasar. Lalu di sini ada pertanyaan yaitu hitung PDB nominal tahun 2007, lalu yang B hitung PDB real pada tahun 2008, dan juga C hitung deflator PDB pada tahun 2009. Oke, lanjut. Jadi di sini jawabannya yaitu yang A itu hitung PDB nominal pada tahun 2007. Jadi di sini P dari 2007 itu $30 dikali 900, yaitu quantity dari tahun dasar yaitu 2007 ditambah $100 itu dari yang B, dari bagus B itu $100 dikali 192 yaitu quantity dari bagus B. Jadi total di sini adalah $46.200. Lalu yang B yaitu hitung PDB real pada tahun 2008. Jadi di sini $30 dari price per tahun dasar dikali dengan 1000 yaitu quantity pada tahun 2008, lalu ditambah dengan $100 yaitu price dari tahun dasar yaitu 2007 dikali dengan quantity 2008 yaitu 200. Jadi total di sini adalah $50.000. Nah, lanjut yang ke C yaitu deflator PDB pada tahun 2009. Jadi PDB nominal di sini yaitu price dari tahun 2009 yaitu $36 dikali dengan quantity dari 2009 pada bagus A yaitu 1050 ditambah $100 itu dari price yang bagus B 2009, terus dikali dengan 205 yaitu quantity dari bagus B pada tahun 2009. Jadi di sini PDB nominalnya adalah $58.300. Lalu di sini ada PDB realnya yaitu $30 dikali 1050 ditambah $100 dikali 205 dari yang disebutkan tadi. Jadi totalnya $52.000. Jadi deflator PDB ini rumusnya itu 100 dikali PDB nominal dibagi PDB real. Jadi 100 dikali $58.300 dibagi dengan $52.000 yaitu 112,1. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada PDB dan kesejahteraan ekonomi. Jadi PDB real per kapita adalah indikator utama standar hidup rata-rata seseorang. Tetapi PDB bukanlah ukuran kesejahteraan yang sempurna. Robert Kennedy mengeluarkan kritik yang sangat fasih namun keras terhadap PDB.
Jadi isinya itu produk domestik bruto atau PDB tidak memungkinkan untuk kesehatan anak-anak kita, kualitas pendidikan mereka, atau kesenangan bermain mereka. Itu tidak termasuk keindahan puisi kita atau kekuatan pernikahan kita, kecerdasan debat publik kita, ataupun integritas pejabat publik kita. Jadi PDB ini tidak mengukur keberanian kita atau kebijaksanaan kita atau pengabdian kita kepada negara. Jadi singkatnya itu ini mengukur segalanya, kecuali apa yang membuat hidup kita berharga dan dapat memberitahu kita segalanya tentang Amerika, kecuali mengapa kita bangga bahwa kita adalah orang Amerika. Itu disebutkan oleh Senator Robert Kennedy pada tahun 1968. Jadi di sini PDB itu tidak mengukur kualitas lingkungan, waktu luang, aktivitas non-pasar seperti penitipan anak yang diberikan orang tua kepada anak yang di rumah, pemerataan pendapatan. Jadi PDB itu tidak menghitung atau mengukur hal-hal yang disebutkan tadi. Lalu mengapa kita peduli dengan PDB? Nah, PDB ini memiliki dampak yang besar, memiliki besar kemungkinan suatu negara untuk membeli sekolah yang lebih baik, lingkungan yang bersih, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Lalu banyak juga indikator kualitas hidup berkorelasi positif dengan PDB. Sebagai contoh, PDB berkorelasi dengan harapan hidup di 12 negara yang ditunjukkan pada slide berikut. Jadi harapan hidup seseorang itu juga berkorelasi dengan PDB. Jadi kalau misalnya semakin tinggi PDB, maka harapan hidup seseorang juga akan semakin tinggi, seperti yang terlihat pada kurva berikut ya. Di sini yang vertikal adalah indikator harapan hidup, lalu yang horizontal adalah PDB real per kapita. Indonesia masuk ke 70 tahun harapan hidup ya. Lanjut. Di sini juga ada nih contoh lain seperti hubungan PDB dengan literasi di 12 negara. Jadi di sini terlihat bahwa literasi dewasa yang vertikal ini adalah literasi literasi dewasa diukur dengan populasi. Lalu di horizontal ada PDB real per kapita. Lanjut, di sini juga ada contoh yaitu PDB yang berkorelasi dengan penggunaan internet di 12 negara. Jadi di sini ada pengguna internet dengan menggunakan populasi, lalu juga ada PDB real per kapita. Lalu kita lanjut ke ringkasan bab. Jadi produk domestik bruto ini adalah mengukur total pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Lalu 4 komponen pengeluaran PDB meliputi konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan juga ekspor neto, yaitu ekspor dikurang impor. Lalu ada PDB nominal diukur dengan menggunakan harga berlaku. PDB real diukur dengan menggunakan harga tahun dasar yang konstan dan dikoreksi untuk inflasi. Lalu PDB merupakan indikator utama kesejahteraan ekonomi suatu negara meskipun tidak sempurna. Sekian dari saya, terima kasih.